Warahmatullahi wabarakatuh, Bu Sasa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Citra. Bagaimana kabarnya hari ini, Bu? Alhamdulillah baik. Bu Citra sendiri gimana? Saya juga baik, Bu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, pada hari ini saya akan mewawancarai Ibu terkait cara pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin di sekolah, Bu. Oke. Baik, untuk pertanyaan pertama, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasikan kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral, Bu Sasa? Oh gitu ya. Iya, Bu. Oke. Kalau dikatakan bagaimana cara mengidentifikasi, saya pasti melihat dulu dari sudut pandang mana moral atau hukum, karena hubungannya dilema etika ataupun bujukan moral itu tergantung pada moral dan hukum. Jika memang kasus tersebut melanggar hukum, kalau sudah melanggar hukum pasti ada benar salah. Tetapi kalau dilema etika itu benar lawan benar. Nah, itu maka dari itu bisa dikatakan kalau moral tadi ya ada benar salah jadinya gitu. Iya, betul. Kalau dilema ya benar dengan benar itu. Iya, kalau saya sih seperti itu. Baik, yang berikutnya, menurut Ibu selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama yang mengandung nilai kebajikan, Bu? Oh gitu. Oke. Kalau selama ini sih saya pasti mengidentifikasi dulu kasusnya. Karena dengan mengidentifikasi kita tahu masalahnya seperti apa. Kemudian kita menimbang dulu bagaimana sih kasus itu sebenarnya. Ini termasuk kasus yang ringan atau berat. Tetapi di dalam nanti mengambil suatu keputusan jangan sampai memberatkan atau memihak pada salah satu. Harus sama dan tidak merugikan keduanya. Tuh. Menurut Ibu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini, Bu, dalam pengambilan keputusan? Oh gitu Iya. langkahnya. Ya kita harus ini dulu lah. Apa sih penyebab masalahnya? Kemudian siapa yang melakukan itu? Kemudian selain itu juga kita ya bisa ini menanyakan kepada teman-teman terdekatnya atau orang-orang terdekatnya. Kemudian kalau kita sudah mendapatkan data semuanya dari permasalahan itu, baru kita diskusikan atau kita musyawarahkan. Dengan adanya diskusi atau musyawarah dari masalah itu kan pasti kita nanti akan mendapatkan suatu keputusan. Tapi keputusan itu harus harus benar-benar apa namanya kita pertimbangkan. Seperti apa sih nanti kan gitu ya. Kalau sudah seperti itu baru kita bisa mengambil suatu keputusan. Hal-hal apa yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika, Bu? Kalau saya sih selama ini paling saya ya menganalisis dulu. Kita analisis dulu sebelum nanti menentukan solusi dari masalah itu. Tetapi tetap harus memperhatikan peraturan, selain itu juga norma yang berlaku karena namanya kita di sini tuh hidupnya antara norma dengan hukum atau aturan itu berbeda tipis gitu. Terkadang yang namanya masyarakat ya begitulah dengan norma itu seperti biasanya. Nah, itu kadang-kadang ada yang bertentangan tetapi eh, bisa menjadi suatu kebenaran. Namun kita tetap harus mengedepankan kepentingan umum. Itu. Jadi solusinya pun juga harus bermanfaat bagi banyak orang dan jangka waktunya yang panjang, tidak hanya sesaat itu saja. Jadi dampak itu nanti solusi itu bagaimana di jangka yang panjang.
Kalau hal-hal apa yang selama ini merupakan tantangan bagi Ibu dalam pengambilan keputusan untuk kasus-kasus dilema etika ini, Bu? Tantangannya. Tantangannya sih ya saat mengambil keputusan itu. Iya. Nah, tantangan besar kan? Bagaimana caranya kita mencari keputusan yang terbaik? Apalagi di situ ada masalah yang sama-sama benar, yang dilema etika itu kan. Nah, itulah di situ apa namanya tantangannya. Maka dari itu kedua belah pihak harus bisa saling kita untungkan. Jangan sampai ada yang Memberatkan. ya, tetapi karena di sini sama-sama benar, maka kita harus memilih di antara yang sama-sama benar itu yang paling memberatkan kita. Itu, iya. Apakah Bu Sasa itu memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika ini, Bu? Dan apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Dan bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu akan jalankan ini, Bu? Kalau mengambil suatu keputusan dari suatu masalah, kita melihat masalahnya dulu. Masalahnya ringan atau berat. Jika masalah itu ringan dan bisa diselesaikan saat itu juga, ya bisa kita langsung mengambil suatu keputusan. Tetapi kalau masalahnya berat, maka kita kembali lagi kepada poin yang nomor 3 tadi. Kita harus menganalisa dulu, identifikasi siapa yang bermasalah dan sebagainya sampai kita mengambil suatu keputusan. Maka dari itu kita melihat dulu masalahnya ringan atau berat. Menurut Ibu, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika ini, Bu? Di dalam mengambil suatu keputusan, saya selama ini sih selalu melibatkan banyak orang. Bisa juga itu dari guru, bisa juga itu dari wali murid, bisa juga dari komite atau stakeholder yang lain. Tapi itu tadi melihat kasusnya dulu atau masalahnya dulu. Kalau memang itu memang benar-benar berat, ya kita harus melibatkan semuanya. Supaya apa? Data yang kita dapatkan itu juga lebih baik dan orang kalau misalkan di situ banyak yang bisa kita ajak berdiskusi, pasti banyak masukan-masukan itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Kumaida. Selamat siang Bu Citra. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Semoga Bu Citra juga demikian. Ya, saya alhamdulillah sehat Bu. Hari ini saya akan wawancara dengan Ibu menggali tentang cara pengambilan keputusan yang baik dan benar bagi seorang pemimpin untuk di sekolahnya, Bu. Ya, monggo, silakan. Yang pertama, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral, Bu? Begini, kalau saya melihat bahwa kasus dilema etika benar melawan benar, di mana itu merupakan situasi yang terjadi ketika harus memilih dan memutuskan antara dua pilihan yang keduanya itu benar secara moral. Sedangkan kalau bujukan moral benar melawan salah, yaitu situasi atau keadaan ketika kita harus mengambil keputusan antara benar dan salah. Berikutnya, selama ini bagaimana Bu Kumaida menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama yang mengandung nilai kebajikan, Bu? Kalau dalam situasi seperti itu, selama ini saya melakukannya yaitu dengan mengidentifikasi kasus dari berbagai sudut pandang, kemudian menimbang secara matang mana yang paling benar, dan keputusan
keputusan tersebut menguntungkan banyak orang. Jadi tidak ada yang dirugikan dalam hal ini. Menguntungkan banyak orang Iya. ya Bu ya. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bu Kumaida lakukan selama ini Bu? Kalau langkah-langkah yang saya lakukan, yang pertama yaitu menentukan dulu penyebab permasalahan tersebut. Kemudian yang kedua, menentukan siapa yang terlibat. Ketiganya, saya menanyakan kepada orang-orang terdekatnya, kemudian berdiskusi dengan warga sekolah, membuat beberapa solusi, keputusan, kemudian menimbang lagi dari berbagai sudut pandang sebelum memutuskan atau mengambil solusi. Seperti itu. Hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika, Bu? Hal-hal yang efektif ya dalam mengambil keputusan kasus dilema etika adalah dengan menelaah Ya. siapa-siapa yang terlibat, sifat urgent, mendesak, dan tidaknya kasus dilema etika tersebut, kemudian pengambilan alternatif solusi yang mengedepankan kepentingan umum. Solusi tersebut bermanfaat bagi banyak orang, baik secara jangka panjang. Seperti itu. Ibu, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika, Bu? Tantangan dalam mengambil keputusan adalah keputusan yang terbaik, mengambil keputusan yang terbaik, karena di sini keduanya merupakan masalah yang sama-sama benar. Oh, gitu ya, Bu ya. Ya, tetapi kan ada yang harus didahulukan. Ya, jadi di situ. Kemudian dalam mengambil keputusan harus menguntungkan kedua belah pihak dan tidak merugikan pihak yang lain. Apakah Ibu memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika ini? Dan apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau menyelesaikan sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk dan prosedur seperti apa yang Ibu jalankan ini, Bu? Untuk memutuskan masalah yang ringan, biasanya saya putuskan. Jika masalah itu berat, saya melakukan sesuai langkah-langkah yang sudah saya sebutkan tadi, yaitu menentukan penyebab permasalahan, terus siapa-siapa yang terlibat, kemudian menanyakan kepada orang-orang yang terdekatnya, berdiskusi dengan warga sekolah, membuat beberapa solusi, kemudian menimbang lagi dari berbagai sudut pandang sebelum memutuskan atau mengambil solusi. Seperti itu. Kalau menurut Ibu, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika ini, Bu? Untuk pengambil keputusan dalam kasus dilema etika ini, saya selalu mengajak warga sekolah, tentunya stakeholder, wali murid, orang-orang yang mempunyai kedekatan personal dengan orang yang mengalami permasalahan. Jadi banyak yang membantu dalam mencari alternatif solusi. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika ini, Bu? Pelajaran yang dapat saya ambil, saya itu merasa lebih bijaksana dalam menganalisis sebuah permasalahan untuk dijadikan pertimbangan menentukan solusi yang tepat dan terbaik, yang tentunya menguntungkan semua pihak, tidak ada pihak atau salah satu pihak yang dirugikan. Seperti itu. Luar biasa sekali, Bu. Hasil wawancara kali ini saya mendapat banyak pelajaran sekali dari Bu Kumaida. Terima kasih, Bu, atas waktunya hari ini. Sama-sama, Bu Citra. Selamat siang. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.